오늘은 우르스 수납 이번 연에 결혼을 하기로 했어요. 네. 진아는 결혼하기 싫어서 기다리고 있고. Halo guys, sekarang kita mau ke kedutaan untuk urus surat menikah. 내가 어떻게 해? 안녕하세요. 저희는 저희. 진아, 진아, 재민 재민. 커플입니다. 오. 오늘은 우르스 우루스 수납 우르스 수rat 두 번 할 거야? 우르스 수rat menikah di kantor kedutaan Korea. 알려드리겠습니다. 인스타그램에서 알려달라고 하시는 분들이 많아서 우리가 이번 연에 결혼을 하기로 했어요. 네. 여기 이거는 이렇게 결혼을 하기로 했습니다. 예, 여기 반지 이렇게 아니 이렇게. 아니 근데 이거는 결혼 반지 아니고 그냥 커플 반지. 커플링입니다 이거는. 그냥 커플. 결혼하는 거 일단 처음에는 제가 구글에서 알아봤거든요. 사실은 구글에서 다 써 있어요. 그런가요? 그렇군요. 우리가 그때 처음에 그르간 거래 갔었어요. 마르치인가? 결혼하려면 CNI가 필요해요. CNI가 이게 CNI가 뭐죠? CNI가 알려드려야죠. 그거 CNI. surat single. 미혼 증명서. Jadi di kantor kedutaan Korea itu sebelum kita daftarin pernikahan kita, itu kita harus minta surat izin menikah dulu untuk penghantar ke KUA nanti. Jadi waktu begitu datang pertama kali di kantor kedutaan Korea, minta bikin surat izin menikah. Dan untuk bikin surat izin menikah itu perlu CNI. Dari pihak laki-lakinya itu perlu CNI dan juga paspor. Dan kalau misalkan dari pihak ceweknya itu butuh kartu keluarga sama KTP asli gitu. 처음에는 내 코수라 아직 준비 안 했잖아. 준비 안 했으니까 그냥 CNI만 만들었지. 처음에는 제 처음에는. 거만 만들었습니다. 진아는 결혼하기 싫어서 기다리고 있고. 무슨 소리야? 아니 어떻게 그렇게 말해? 그리고 진아는 이미 결혼 한 번 했어요. 뭐? CNI가 없습니다. 와. 그래서 처음 갔을 땐 그냥 패스포트 주고 CNI 만든 거예요. 근데 이거 좀 시간 좀 걸렸지. 한 3 hari. Jadi waktu kita datang pertama kali kasih paspor, tapi langsung dibalikin kok. Jadi dia difotokopi dan paspornya langsung dibalikin. Lalu nunggu 3 hari dan kita balik lagi ke kantor kedutaan Korea. Nah terus di situ ditanya lagi butuhnya apa aja selain CNI. Terus ditanya butuh kartu keluarga apa enggak, karena itu kan nanti di KUA bisa dipertanyakan. Jadinya aku bilang iya sekalian aja dicetak kartu keluarga dianya. Itu biayanya murah banget. Itu tuh per satu lembarnya CNI itu harganya sekitar 28.000, pokoknya nggak sampai 30.000, 28.000. Dan juga cetak kartu keluarganya 28.000. Dan juga ini bener-bener 3 hari kita udah bisa langsung ambil. Waktu aku udah siap kartu keluarga sama KTP-nya, jadi kita balik lagi ke kantor kedutaan Korea, bawa CNI-nya jangan lupa, sama kartu keluarganya juga dibawa, kartu keluarga dia. Udah gitu cuma tinggal serahin aja kartu keluarga aku sama KTP aku, dan juga ini nggak disita ya, jadi langsung difotokopi langsung dibalikin lagi.
Dan waktu itu aku tanya, ini translate-nya kayak gimana? Karena kan untuk kasih ke KUA itu kita harus udah dalam translate. Karena yang kantor kedutaan Korea itu kasih pertamanya Hangul, cuma Hangul. Pertama kali semua Hangul, terus translate sendiri. Ya dia bilangnya Translate translate sendiri. Pertamanya aku pikir bakal langsung translate di sana atau kita bisa minta tolong translatein di sana. Tapi ternyata dia bilang, oh kita di sini nggak terima translate, harus translate sendiri. Terus awal kita bingung, wah gimana dong translate sendiri, kayak kertasnya seperti apa? Terus bingung deh pokoknya. 아니 네가 받은 거 CNI. 가족 관계 증명서, 출생 증명서 아닌데 그런 거. 맞아 그거. 맞아? 맞아. 아 맞다니까? 아니라고 정확해야지. 아니 가자. 진짜라니까 가자. 진짜라니까 악드라인. 와 진짜라니까. 출생 증명서 맞아? 맞아. Jadi dengan tiga surat itu dari dia dan dari aku KTP sama kartu keluarga aja, itu kita ngurus untuk bikin surat izin menikah. Jadi kan istilahnya tuh, istilah dari kedutaan tuh dia orang asing mau numpang menikah di Indonesia. Jadi dari pihak kedutaan Koreanya itu minta izin ke KUA supaya dia tuh bisa gitu nikah di Indonesia. Jadi setelah suratnya masuk, aku bilang ini nanti yang keluar suratnya itu langsung ditranslate, dan yang tadi CNI, kartu keluarga dia sama akte lahir dia juga minta tolong ditranslate. Jadi dari sana itu kedutaan itu dikasih lembaran yang udah kayak tabel gitu, kertas printan tabel, dan nanti kita tinggal masukin sendiri kata-katanya, kita translate sendiri, tinggal diserahin lagi ke kedutaan, dan nanti sama kedutaan itu dikasih cap. Untuk biaya translate sendiri per lembarnya itu 58.000, dan kita waktu itu 3 lembar, jadi sekitar 170 lebih untuk 3 lembar itu, yang mana adalah kita yang translate sendiri. Surat ininya harusnya sebelum 3 bulan. Jadi untuk CNI-nya sendiri itu punya jangka waktu, bisa berlaku sampai berapa lama, jangka waktunya cuma 3 bulan. Lebih baik ketika udah dekat sama hari pernikahannya baru diurus. Ya karena kedutaan itu prosesnya nggak lama. Iya, coba cepat. kali aja. CNI 3 hari, 그리고 그 트랜스렛 할때 그냥 2jam. Sebelum menikah 1 bulan, cukup lah. Nah, cukup Cukup lah. Nah, ternyata kita nggak perlu susah-susah lagi kalau misalnya untuk izin itu udah dari sananya udah terima 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Jadi untuk izinnya udah selesai, tergantung KUA-nya itu mintanya apa aja, supaya nggak bolak-balik. Jadi yang bisa dibikin sama kedutaan kita bikin semua. Jadi sekarang kita udah pegang CNI, kartu keluarga dari dia, dan juga akte lahirnya dia, dan juga surat izin menikahnya. Jadi di situ udah tertulis kalau misalkan nama dia bener single dan warga negara Korea, dan di situ tertulis mengajukan permintaan untuk menikahi warga Indonesia, dan di situ di bawahnya tertulis nama aku, ID aku di situ. Jadi itu tinggal diserahin nanti ke KUA-nya waktu kita daftar nikah. Di kantor kedutaan Korea itu yang harus diurus itu 2 kali. Yang pertama itu kan tadi yang udah aku jelasin, surat izin menikah, dan nanti kalau misalkan udah kita kesampaian menikahnya, udah dapat surat menikah dari KUA-nya, udah selesai pernikahannya, itu kita nanti daftarin lagi ke kedutaan Korea. Itu kita datang lagi, pokoknya serahin bukti udah sahnya, nanti dia diurus. Jadi jadinya di Koreanya pun dia udah tertulis kalau misalkan dia udah menikah. Kalau udah menikah di CNI ada tulis semuanya. Kalau udah menikah tapi cerai, itu juga ada tulis. 너 거는 3 kali cerai 서 있는데. Kalau punya saya kosong, bersih, benar bersih. 아니 벌써 그냥 없는 것처럼 고성이야, 없는 것처럼. Oke.
Oke, jadi sekian dulu informasi yang bisa kita kasih. Nanti selanjutnya kalau misalkan kita juga udah melakukan proses-proses lebih lagi, kita bakal sambung di video selanjutnya. Terus kalau ada pertanyaan, komentar saja. 음, 안녕. 이렇게 해, 이렇게. 이렇게. 안녕.